Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, ini sebenarnya merapat saja nggak apa-apa. Ini terlalu, kalau merapat itu ada emotional bonding kita punya sebenarnya itu. Jadi kalau dalam kalimatnya sahabat itu namanya tazahumur rukab. Jadi sahabat itu merindukan momen-momen di mana lutut itu ketemu lutut tuh, merapat ketika kajian. Jadi kalau yang jauh merapat saja nggak apa-apa, mudah-mudahan malaikat nggak capek. Kan kalau kita ngaji itu kan kata Rasul apa? Dinaungi sama malaikat dengan sayapnya ya. Kalau jarak kita jauh tuh agak jauh, malaikat naunginya. Jadi kalau merapat mudah-mudahan keberkahan lebih cepat turun. Nggak kena sayapnya nanti, nggak kena naungan sayap malaikat nanti. Alhamdulillah teman-teman, pada malam ini kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan. Harusnya bulan lalu kita melanjutkan kajian ini, tapi qadarullah saya sakit sampai sekarang nih, sama flu-nya nggak sembuh-sembuh ini. Kalau kata Mang Ide ini kalau 2020 antum nggak boleh kemana-mana ini. 2020 udah macam-macam pikiran kita itu. Tapi alhamdulillah hari ini kita tidak setakut 4 tahun 5 tahun yang lalu ya. Kalau 2020 kita flu dikit dan flu-nya seminggu nggak sembuh-sembuh, oh itu udah sampai Wisma Atlet tuh. Langsung jadi atlet tuh biasanya itu, sampai Jakarta itu. Ya alhamdulillah hari ini kita sudah kalau kita nggak bisa memusuhi corona, kita berteman sama corona. Dia sudah menjadi endemi ya, bukan pandemi lagi. Ala kulli hal kita bersyukur pada Allah hari ini bisa kembali berjumpa. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah bisa duduk bersama di rumah Allah ini, di Baitullah, di masjid min masajidillah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah yang ada di bumi, muka bumi ini, di tempat terbaik kata Rasul, petakan atau potongan tanah terbaik di planet bumi ini kata Rasul adalah masjidnya Allah. Maka sebuah hal yang perlu kita syukuri kalau bisa kita habiskan waktu di masjidnya Allah ini, karena usia kita pasti habis dan bisa jadi habis di tempat yang lain atau di tempat yang mulia. Jadi ketika usia kita bisa banyak duduk di masjid di rumahnya Allah, itu merupakan sebuah nikmat sendiri yang kita perlu syukuri. Dan juga nikmat kesehatan, dan bagi yang sakit semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Sakit itu ada 2 tuh. Satu, kalau kita ridho dia menggugurkan semua dosa-dosa kita. Yang kedua adalah semua ikhtiar untuk menyehatkan itu dicatat sebagai ibadah. Jadi kalau kita sakit dan melihat sakit dari perspektif yang benar, yang tepat, harusnya kita nggak usah sedih. Karena ada orang yang sakit, nah sakitnya itu ridho dengan ketetapan Allah, dia sakit ya udah saya terima sakitnya. Itu menggugurkan dosanya. Karena Rasul mengatakan orang injek duri aja, duri kan cuma sedikit tuh. Duri kegores sedikit itu, dan dia ridho dengan ketetapan Allah itu bisa tergugurkan dosa-dosanya. Apalagi orang yang sakit sampai terbaring di rumah sakit. Dan semua ikhtiar dia untuk menyembuhkan dirinya, semua ikhtiar dia untuk berobat, ke dokter, menjaga kesehatan, berjemur bawah matahari, olahraga dan lain sebagainya, semua ikhtiar itu nanti juga dicatatkan sebagai pahala untuk dia. Jadi dalam sakit pun Masya Allah ada kebaikan yang Allah berikan. Udah dosa gugur, pahala nambah. Jadi semoga yang sakit juga digugurkan dosanya, pahala bertambah, dan kata Rasulullah ba'sa tahurun insya Allah kembali bersih, kembali sehat. Teman-teman semuanya, insya Allah di malam ini kita akan lanjutkan kajian kita yang sudah 2 bulan. Gapnya lumayan lama. Saya pikir antum sudah lupa pembahasan kita yang lalu. Jangankan antum, saya juga lupa 2 bulan yang lalu kita ngobrol apa. Untungnya ada catatannya. Kita membahas masih tentang Nabi Musa alaihissalam.
Dan Nabi Musa adalah tokoh yang paling banyak kisahnya disebut dalam Quran. Artinya kisah Nabi Musa disebut dalam Quran, yang baca Quran pertama kali kan bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Artinya kisah Nabi Musa adalah role model bagi Nabi Muhammad untuk menjalani hidup dan dakwah beliau ketika beliau berdakwah. Jadi kita belajar bukan saja kepada guru kita Nabi Muhammad, tapi langsung belajar kepada gurunya Nabi Muhammad itu, Nabi Musa itu sendiri. Dan kisah Nabi Musa ini cukup sangat banyak, bukan sangat banyak saja, kisah beliau kisah yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Dan tersebar di banyak surat. Kemarin kita bahas surat Al-Qasas, di surat Al-Baqarah juga ada kisah Nabi Musa, di surat Al-Kahfi juga ada kisah Nabi Musa. Itu banyak tersebar di mana-mana. Surat Ibrahim ada kisah Nabi Musa. Ini kita bahas yang ada di surat Asy-Syu'ara. Dan saya ingin review sedikit ke teman-teman tentang kisah Nabi Musa. Kalau saya nggak akan review dari beliau awal lahir dan seterusnya. Terakhir itu, kalau teman-teman masih ingat, terakhir itu kan Nabi Musa terlahir di kalangan Bani Israel. Saya kasih gambaran dikit, di Mesir itu ada dua kelompok, dua kasta. Kasta rendahnya namanya Bani Israel, kasta tingginya siapa? Keluarga besar Fir'aun. Itu kasta kerajaan darah biru, ada darah rakyat jelata atau Bani Israel. Nah, yang berkuasa Fir'aun dan keluarganya itu kasta tinggi. Nabi Musa lahir bukan dari kalangan kasta yang tinggi. Nabi Musa lahir dari kalangan proletar, bukan borjuis. Nah, ketika lahir, Nabi Musa lahir ketika anak bayi itu dibunuh sama Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun takut kalau laki-laki terlalu banyak, dia akan melakukan revolusi. Terlalu sedikit juga kita nggak punya tenaga kerja. Karena dia jenius, dia itu jenius tapi jahat. Super jenius dan super jahat. Akhirnya yang dia lakukan adalah, kalau begitu kita bunuh laki-laki 50% dan biarkan hidup 50%. Itu inspirasi yang diambil oleh Thanos, 50-50, perfectly balanced. 50% dibunuh bagaimana caranya? Setahun yang lahir di tahun 2025 semuanya dibantai. Yang lahir 2026 dibiarkan hidup. Semua yang lahir di 2027 bantai semua. Jadi kan setengahnya anak itu dibiarkan hidup, setengahnya dibunuh. Nabi Musa lahir ketika tahun pembunuhan. Dan ketika beliau lahir, Allah berikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk melarung anaknya. Singkat cerita, Nabi Musa terdampar di istana Fir'aun. Seorang bayi dari kasta rakyat jelata terdampar di istana raja dan tumbuh besar di sana. Dan dia menjadi, sebagaimana kata istrinya Fir'aun, qurratu ainin li walak. Semoga anak ini menjadi pelipur lara, menjadi buah hati untuk saya, istrinya Fir'aun, dan untuk kamu, untuk Fir'aun. Dan ternyata betul, Nabi Musa tumbuh besar di istana Fir'aun sampai meranjak dewasa. Ketika dewasa ada masalah tuh. Masalahnya apa? Nabi Musa ninju salah satu orang dari kalangan Fir'aun sendiri. Teman-teman ingat kisah ini? Jadi Nabi Musa ada berapa kasta di Mesir? Waktu itu ada dua kasta besar, kasta kelas atas dan kelas bawah. Kelas atasnya keluarga Fir'aun, kelas bawahnya Bani Israel. Nabi Musa lahir dari kelas bawah, tapi dari kecil tumbuh besar di istana Fir'aun. Kayak kita nih pribumi, tapi tumbuh besar bersama masyarakat Belanda. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, tapi tumbuh besar, dirawat, dijaga oleh orang-orang Belanda. Dan orang Belanda itu rajanya itu sangat cinta dengan anak pribumi ini. Sangat cinta dengan. Dan ketika Raja Belanda itu sangat cinta dengan anak pribumi, kira-kira semua orang Belanda cinta enggak dengan itu? Bisa jadi cinta, bisa jadi iri. Iya kan? Lah, kenapa kita kan Londo nih? Kenapa dia lebih cintai orang pribumi ketimbang sama-sama bule? Ada yang iri. Yang iri juga banyak sebenarnya di istana Fir'aun itu. Cuman enggak berani menampakkan irinya, kenapa? Karena Fir'aun mencintai Musa. Nah, irinya baru kelihatan ketika Nabi Musa mendapati di lapangan ada dua orang berantem. Yang satu dari kelompoknya Bani Israel, yang satu dari kelompoknya Fir'aun. Dan Nabi Musa, kelompoknya Fir'aun kan kasta atas. Jadi kalau ada dua orang berantem, satu kasta tinggi, satu kasta rendah, itu bukan berantem sebenarnya, itu pembulian. Kalau berantem itu orang yang selevel, baku hantam. Tapi kalau satu kastanya tinggi, satu lagi rendah, pasti salah satu pihak dizolimi. Karena salah satu pihak dizolimi sama Nabi Musa, yang dibela lah, dibantu yang dizolimi. Yang pihaknya Fir'aun, yang kasta tinggi itu maksa untuk mukulin orang, akhirnya dilerai sama Nabi Musa, enggak mau, ditinju. Fawakadhahu Musa faqadha alaihi. Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas, ditinju sama Nabi Musa dan mati itu orang. Ketika Nabi Musa membunuh salah satu keturunan Fir'aun, kasta Fir'aun, disitulah orang-orang yang hasad kepada Nabi Musa mulai angkat suara. Baru kelihatan hasadnya.
Kenapa? Karena dia punya alasan untuk membenci Musa. Kenapa? Karena Musa membunuhin warga kita, membunuhin kasta kita. Dan singkat cerita Nabi Musa dikejar, belum jadi nabi waktu itu, Musa alaihissalam dikejar, larilah beliau ke Madian. Dan beliau dalam perjalanan berdoa, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi tolong selamatkan aku dari kaum yang zalim. Siapa itu? Firaun dan keluarga besarnya. Tolong selamatkan aku. Nabi Musa lari keluar dari Mesir sampai di kota Madian, ketemu jodoh di sana, ketemu akhwat di sana, dijodohkan, menikah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Setelah berkeluarga 10 tahun di Madian itu, Nabi Musa kembali melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Mesir, ke negaranya, pulang ke negaranya. Madian itu sekarang udah ke arah Saudi, teman-teman. Jadi kalau Mesir itu di sini, ke arah utara, Saudi di bawah sini, Arab Saudi yang sekarang atau Hijaz. Nah, Madian itu di atas, di Mekah itu terus ke atas daerah Tabuk namanya. Kalau sekarang itu daerah Tabuk namanya. Jadi perjalanan Nabi Musa lumayan jauh. Nah, Nabi Musa setelah berkeluarga, dia dan keluarganya berangkat untuk kembali ke kampung halamannya di Mesir. Di perjalanan disitulah Nabi Musa bertemu dengan Allah. Biwadin muqaddasi tuwa. Ketika di perjalanan di tengah malam, Nabi Musa istirahat dengan keluarganya dan Nabi Musa lihat di salah satu lembah ada cahaya di situ. Dan Nabi Musa bilang, inni anastu nara, saya lihat ada cahaya di situ. Tunggu di sini biar saya ke sana. Ternyata di lembah yang ada cahaya itu, di situ Nabi Musa bertemu dengan Allah. Dan disitulah Allah berikan tugas pada Nabi Musa. Apa tugasnya? Tugasnya ada dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-15, 16 dan seterusnya. Itu di ayat ke-15, 16 dan seterusnya. Allah katakan kepada Nabi Musa, Allah sebutkan kepada Nabi Musa, nah pertemuan terakhir kita adalah ayat pertemuan terakhir kita di surat Thaha, teman-teman. Pertemuan terakhir kita itu ketika Allah bicara dengan Nabi Musa. Dan kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idz auhayna ila ummika ma yuha. Allah berbincang dengan Nabi Musa dan Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergilah ke Firaun. Pergilah Firaun, temui dia dan ngomonglah dengan Firaun, dakwahi dia. Coba kita lihat ya. Teman-teman ingat ya, ketika Nabi Musa kabur dari Mesir, doanya apa? Ya Allah, tolong selamatkan saya dari orang zalim. Siapa orang zalim? Tolong selamatkan saya dari Firaun. Lari dari Mesir, ketika dia bertemu Allah, kata Allah, temui orang zalim itu. Nabi Musa minta kepada Allah, tolong selamatkan. Nabi Musa tuh melarikan diri dari Firaun. Pas ketemu Allah, kata Allah, temui Firaun. Coba itu. Nah, ketika itu Nabi Musa minta sama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu permintaan Nabi Musa. Sempat kita jelaskan beberapa bulan yang lalu. Kalau silahkan dengar lagi rekamannya di YouTube. Minta kepada itu doa yang luar biasa powerful. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, bikin mereka paham atas apa yang aku maksudkan di ucapanku. Dan berikan aku support system. Siapa? Harun saudaraku. Dan kuatkanlah perjalanan kami. Tujuannya pakai nusabbihaka katsira, supaya kami banyak bertasbih wa nadzkuraka katsira, dan menyebut engkau. Disebutkan semua permintaan. Dan kata Allah, saya akan berikan itu. Dan bahkan sebelum kamu minta, saya sudah siapkan kamu dari dulu. Apa yang Allah siapkan kepada Nabi Musa dari dulu? Dan Allah katakan di surat Thaha itu, idz auhayna ila ummika ma yuha. Dulu, kata Allah, saya sudah siapkan engkau Musa untuk menghadapi Firaun dari dulu. Dan Firaun itu, teman-teman, saya belum ketemu ada raja sekuat Firaun. Cuman satu mungkin dalam sejarah, Nabi Sulaiman. Selain itu saya belum ketemu raja yang sekuat Firaun, sepowerful Firaun. Artinya Firaun itu dengan kekuatannya dia mengaku Tuhan. Artinya tidak ada kerajaan lain yang sekuat dia. Kalau ada hari ini presiden ngaku Tuhan, terus ada negara lain menjajah negara itu, presidennya dicengin sama masyarakatnya. Ngaku Tuhan kok dijajah sama presiden lain. Tapi kalau ada presiden ngaku Tuhan, berarti tidak ada negara yang sekuat negara dia. Atau bisa jadi di semua negara di bawah negara dia. Dan Firaun sampai mengaku Tuhan, nanti kekuatannya itu luar biasa, powerfulnya. Dan Nabi Musa harus berhadapan dengan dia. Dan Allah katakan, idz auhayna ila ummika ma yuha. Kata Allah, aku sudah siapkan kamu dari dulu sebenarnya Musa. Sebelum kamu berdoa minta persiapan ini, dari sebelumnya aku sudah siapkan kamu untuk berhadapan dengan rezim Firaun. Apa kata Allah? Idz auhayna. Sejak kapan Allah siapkan? Ketika kami wahyukan kepada ibumu. Apa yang diwahyukan? Untuk melarung Nabi Musa, masukkan dalam keranjang, dilarung ke sungai. Kemudian Allah katakan berikutnya,
idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum. Termasuk juga ketika saudaranya Nabi Musa, kakak perempuannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa sampai di istana Firaun, kakak perempuannya pergi ke istana Firaun, ngasih tahu di istana itu kan ketika Nabi Musa bayi, dapat sama keluarga istana, tuh bayi Musa itu nggak mau nyusu dengan siapapun. Akhirnya panik karena sudah kadung sayang dengan bayi ini, nggak mau nyusu dengan siapapun, panik tuh istrinya Firaun. Akhirnya kakak perempuannya Musa tuh diutus sama ibunya untuk pergi ke istana Firaun dan kasih tahu ada ibu-ibu yang baru melahirkan, mungkin dia bisa nyusu kepada ibunya. Akhirnya Musa kembali ke ibunya di hari yang sama. Nabi Musa hilang, tapi kembali ke pangkuan ibunya di hari yang sama, tanpa sepengetahuan istana Firaun. Gak ada yang tahu tuh. Jadi Nabi Musa tuh tetap kembali menyusu pada ibu kandungnya, tanpa ada yang tahu. Setelah nyusu diambil lagi ke istana Firaun. Dan itu kata Allah, itu juga termasuk skenario yang Allah bikin. Termasuk juga sampai Allah mengatakan, termasuk ketika Musa memukul orang dan orangnya mati, kata Allah itu termasuk skenario Allah. Dan semua itu termasuk Musa lari ke Madian, itu skenario Allah. Musa menikah di situ sampai pada akhirnya Musa bertemu dengan Allah dan Allah katakan, falabithta sinina fi ahli Madian, engkau tinggal beberapa tahun di kota Madian itu, tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang di waktu yang sangat tepat timingnya. Artinya Allah katakan kepada Nabi Musa, semua story Nabi Musa ke belakang. Dan story itu ada sejarah yang mungkin gak nyaman kita dengar. Apa kisah Nabi Musa ke belakang? Ada kisah Nabi Musa bunuh orang. Dan kata Allah, itu aku yang desainkan buatmu. Dan hari ini kamu berbicara denganku di Bukit Tua, ji'ta ala qadarin ya Musa. Kamu datang di tempat ini di waktu yang paling sempurna dan paling pas. Jadi semua kisah Nabi Musa ke belakang itu skenario yang Allah desainkan untuk beliau. Apa pelajarannya buat kita? Apa pelajarannya buat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika berdakwah, kan kisah-kisah ini diturunkan di fase Mekah. Ketika awal berdakwah di fase Mekah tuh gak gampang, kehidupan sulit. Hidup tuh sulit, dakwahnya Nabi itu gak mudah teman-teman. Saya nih ceramah hari ini, orang bilang dakwah itu kayak gini. Soalnya dakwah tuh gak ceramah tuh cuma sekian persen dari dakwah. Dakwah sebenarnya itu datang ke orang, ngajakin orang baik-baik, kasih keteladanan yang baik dan seterusnya. Dan itu gak gampang. Kalau Nabi berdakwah tuh sampai dilempari. Saya udah berapa tahun ngajar itu gak ada yang lemparin tuh. Sama sekali gak ada yang lemparin. Itu kalau ada yang cemooh aja tuh bapernya saya minta ampun. Nabi itu dakwah dilempari loh. Itu gak gampang tuh seorang Nabi. Dan ternyata dakwah Nabi itu semua story Nabi, sejarah Nabi di masa lalu itu disiapkan Allah untuk menjadi seorang Muhammad yang kokoh dakwahnya di kemudian hari. Termasuk apa? Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika beliau lahir. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Ketika umur 8 tahun, kan ketika ayah meninggal, ibu beliau meninggal, beliau tinggal sama kakeknya. Kakeknya sayang sekali dengan Muhammad. Umur 8 tahun kakeknya pun meninggal. Akhirnya beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib, pamannya anaknya banyak dan Abu Thalibnya miskin. Dan itu hidup yang gak gampang. Antum punya anak umur 8 tahun, bayangkan, atau punya adik umur 8 tahun, bapak meninggal, ibu meninggal, gak punya abang sama sekali, dia harus tinggal bersama mamangnya. Mamangnya punya anak, gak satu gak dua, banyak anaknya. Termasuk salah satu tambahannya adik antum itu. Dan mamangnya miskin masalahnya. Itu gak gampang hidup. Artinya semua kejadian Nabi Muhammad itu, semua kesulitan itu dihadirkan oleh Allah untuk nanti 40 tahun berikutnya Nabi Muhammad menghadapi dakwah yang sangat besar dan mentalnya sudah teruji. Buat kita semua hari ini kan orang mendramatisir penderitaan hidup. Benar kan? Kalau kita penderitaan hidup hari ini dijadikan buat banding-bandingan, adu nasib. Lu mah enak. Kamu mah enak, saya mah begini begitu. Sebenarnya semua penderitaan kita di masa lalu bisa jadi itu cara Allah untuk menempa kita sampai kita jadi orang yang sangat kuat hari ini. Kalau kita hidup di masa lalu dengan semua kenikmatan, hari ini tuh biasanya kelamar-kelamar. Biasanya kemayu, gak berani ngapa-ngapain, pengecut, takut, ini apapun. Jadi ada banyak sekali penderitaan kita di masa lalu, bahkan penderitaan kita di masa kini. Saat kini kita melewati masalah, ujian dan lain sebagainya, kita perlu melihat dari perspektif ini. Bisa jadi ujian kita hari ini untuk menghadirkan kita 10 tahun berikutnya menjadi orang yang kokoh secara mental, secara karakter, yang teruji, gak gampang mengeluh. Itu karakter yang sangat dibutuhkan nanti di masa depan, bahkan juga hari ini. Hari ini orang yang punya ilmu banyak, orang yang punya skill banyak. Tapi yang susah hari ini adalah orang-orang yang tahan banting susah.
Orang yang ada masalah, jatuh, bangkit lagi, gerak lagi, nggak pantang menyerah. Itu susah hari ini. Nah hari ini yang sangat dibutuhkan tuh mentalitas teman. Skill bisa dipelajari, kursus banyak hari ini. ChatGPT bisa menawarkan kita kursus luar biasa banyak ya. Saya pengen belajar ilmu psikologi, tolong buatkan kurikulumnya selama 6 bulan ke depan. Saya belajar setiap hari, 1 hari saya belajar 1 jam, buatkan kurikulumnya. Itu bisa tuh, 6 bulan sudah paham kita psikologi. Skill bisa dipelajari, ilmu bisa dipelajari. Yang susah dilatih itu mentalitas. Satu-satunya cara melatih mentalitas gimana? Allah yang latih kita lewat perjalanan hidup. Hari ini anak-anak muda ketika melihat hidupnya bermasalah, dia berpikir hidup saya apes, harusnya saya nggak kayak gini. Enggak, harusnya kamu memang begitu. Supaya apa? Supaya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu menjadi orang yang kualitasnya sangat kokoh. Hadapi masalah hari ini. Bukan dikeluhkan. Nah hari ini kita hidup di zaman yang kita semua anak-anak muda, ditawarkan kepada kita anak muda tuh harusnya hidupnya bahagia. Kayak siapa? Kayak selebgram ini. Yang di umur 25 tahun dia sudah punya Mercy. Di umur 30 tahun rekeningnya sudah 3 digit, udah ratusan juta rekeningnya. Di umur sekian ditampilkan, semua orang berpikir harusnya saya hidup kayak begitu. Dan kita juga nggak tahu penderitaan yang dia lewati kayak gimana. Nah hidup itu memang isi penderitaan. Hidup itu sejak Nabi Adam turun, ihbitu, faqulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Sejak detik Nabi Adam turun dari surga ke bumi, sejak itu hidup mulai kompleks, mulai ribet. Problem sudah hadir tuh. Dan hidup itu memang harus menghadapi masalah. Dan masalah itu yang membuat karakter kita dari setiap hari makin kuat. Karena itu ulama ketika mengkaji sejarah Nabi, disebutkan kenapa Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Kita kalau saya lebih sering ngajar parenting teman-teman. Di ilmu parenting kita itu biasa, anak-anak itu akan tumbuh besar dengan keadaan normal dan baik kalau lengkap bapak dan ibunya. Itu ilmu parenting hari ini tuh. Bapak dan ibunya lengkap, anak-anak akan tumbuh besar dengan cara yang baik. Karena itu kita sering temui anak yatim itu akhlaknya kurang bagus. Teman-teman punya anak yatim di lingkungan, kelas 4 SD, kelas 5 SD itu nakalnya bisa minta ampun. Dan tanya ke orang parenting pasti jawabannya, karena dia kehilangan bapaknya. Dia timpang hidupnya. Kayak itu dia haus dengan perhatian, bagaimana cara orang dapat perhatian ada 2 caranya. 1, jadi pinter banget atau baik banget. Nah tapi susah yang pertama. Akhirnya bikin yang kedua apa? Bikin onar. Dapat perhatian. Bagaimana gitu? Nabi Muhammad melewati itu. Nah hari ini kita melihat semua ujian hidup itu dan kita berpikir harusnya saya nggak diuji kayak gini. Enggak, itu cara Allah nguji kita. Begitu cara Allah nguji Nabi Musa. Sejak awal Nabi Musa tumbuh besar di istana Firaun dan enggak gampang. Karena nanti mungkin pada Isya kita akan bahas, Nabi Musa itu harus debat dengan Firaun. Dan ketika Nabi Musa mendebat Firaun, apa kata Firaun? Alam nurabbika fina walida. Dulu waktu kecil siapa yang ngasih kamu makan? Itu badan segede itu, Nabi Musa badannya gede. Badan segede gitu, nutrisinya dari mana? Kalau nggak dari istana Firaun. Coba bayangkan teman-teman ya, kita nih dikasih beasiswa sama seorang kaya dari sejak SD sampai lulus S3. Di beasiswa sama beliau. Ketika kita S3, kita baru belajar bahwa ternyata yang beliau lakukan, bisnisnya beliau itu ternyata hal yang haram. Berani nggak kita ngomong ke beliau? Datang, Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah. Udah pendidikan, alhamdulillah sudah selesai dokter saya. Di mana? Di Inggris. Biaya dari Bapak semua terima kasih banyak Pak. Cuman Pak, ternyata bisnis Bapak itu haram. Berani nggak ngomong gitu? Oh nggak berani. Wong kita ngomong ke orang kaya yang kita nggak berutang jasa ke dia. Ada orang sangat kaya, kita nggak berutang jasa ke dia, ngomong ke dia saja kita nggak berani. Apalagi orang yang sangat kaya dan kita sangat banyak utang jasa ke dia. Nabi Musa harus ngadapin itu. Dan nanti insya Allah kita pada Isya akan bahas ketika Nabi Musa face to face dengan Firaun. Dan di situ kita ngelihat jeniusnya Firaun itu luar biasa. Karena itu layak namanya disebut dalam Quran. Karena luar biasa jeniusnya. Masalahnya jahat aja. Itu nama Firaun kan dimention by name. Nama Abu Bakar gak dimention namanya. Nabi Khidir tuh gurunya Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-Kahfi kisahnya. Tapi ada gak nama Khidir dalam surat Al-Kahfi? Gak ada sama sekali. Allah gak sebut nama Nabi Khidir. Tapi nama Firaun itu dimention by name itu. Kenapa? Karena memang jeniusnya luar biasa Firaun. Dia social genius, kemudian dia political genius, dia public communication genius. Itu jeniusnya luar biasa, masalahnya jahatnya luar biasa. Lalu ketika berdebat, Nabi Musa harus berdebat dengan orang yang menafkahi semua hidupnya sejak dia bayi. Dan beberapa riwayat mengatakan bahwa Firaun dari kecil mencintai Nabi Musa. Firaun itu dari kecil, Nabi Musa itu qurratu ayun bagi Firaun. Dan nggak gampang. Kita berhadapan dengan orang yang mencintai kita selama ini, tapi Allah yang perintahkan.
Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah kasih saya partner ya Allah. Siapa? Harun. Saudara saya. Kenapa saya perlu Harun di sebelah saya? Kenapa? Minimal ada orang yang enggak berutang jasa ke Firaun. Dan dia juga utusan Allah. Minimal ada partner. Kalau saya tuh banyak banget makan jasa Firaun. Itu enggak gampang. Tapi Allah mengatakan semua story-nya Musa ke belakang itu memang ditempa untuk menghadirkan Musa yang hadir hari ini. Pelajaran berharga kita hari ini adalah kita hidup di zaman di mana semua orang berpikir seharusnya saya berhak hidup bahagia. Nah ini masalah hari ini. Kita berpikir kita berhak hidup bahagia. Sementara hidup sendiri adalah ujian. Hidup sendiri itulah ujian sebenarnya. Sejak kita lahir, sejak kita balik lah. Sejak kita balik, hidup itu udah penderitaan itu. Udah stres semua. Mulai kita SD, kita stres setiap masuk hari Senin besok. Atau stres setiap mau ujian. Waktu saya SD itu stresnya satu, setiap ketemu Senin. Karena saya pengurus upacara. Dan saya nggak hafal bacaannya. Jadi setiap Senin itu saya lebih banyak mangap-mangap itu. Panik setiap hari Ahad, sore itu udah panik tuh. Dari SD udah panik tuh. Nanti naik SMP paniknya beda lagi. Naik SMA saya ngurus OSIS waktu itu. Waduh stresnya luar biasa tuh OSIS. Terus mau kuliah, saya kuliah di Azhar. Azhar tuh ketemu sama ujian, semua orang paniknya luar biasa tuh. Karena di Azhar itu tidak ada absensi nggak ada, tugas nggak ada, kuis nggak ada, makalah nggak ada, skripsi nggak ada. Kita tuh naik tingkat tuh penentunya cuma satu, ujian di semester doang. Kalau ujian nggak lulus 3 mata kuliah, kalau 2 masih naik, kalau 3 nggak lulus ngulang plus tahun, nambah lagi usia setahun tuh. Saya 4 tahun nggak pulang-pulang, jadi setiap ketemu ujian stresnya minta ampun. Setelah lulus S1 berkeluarga ada masalah nggak? Orang luar sana bermasalah ya, kita enggak ya. Oh keluarga juga banyak problemnya, dramanya banyak. Hidup itu masalah terus. Dan kita hidup berpikir hari ini kita dibombardir di sosial media dengan mengatakan saya tuh berhak bahagia. Enggak, tugas kita di dunia ini menjalani tugas, menjalani peran. Kita diciptakan untuk menjalani peran kita. Apa peran kita? Garis takdir yang Allah tentukan untuk kita. Peran kita tuh ada peran yang kita ambil jalannya dan jalan itu sesuai dengan garis takdir kita. Itu namanya taufik. Taufik itu. Kita punya plan dan ternyata plannya Allah, rencananya Allah persis sama dengan rencananya kita. Itu taufik namanya. Dan itu sedikit. Rata-rata orang punya rencana A, Allah punya rencana M. Bukan B ya, M jauh rencananya. Ada beberapa banyak orang kuliahnya di teknik, IPK-nya 3,8 di teknik, ujuk-ujuk jadi apa? Dia buka restoran. Dan dia sukses di restoran itu. Dia kan dari awal SMP-nya, SMA-nya IPA, kuliahnya di teknik, ternyata dia justru lebih sukses ketika buka restoran, cabangnya kemana-mana. Dia punya rencana A, Allah punya rencana J. Kebanyakan justru kayak gitu. Karena itu kalau ada orang berencana, karena setiap kita kajian dulu, wabillahi taufik, ya Allah minta berikan taufik pada saya. Apa taufik maksudnya? Saya punya rencana ya Allah, tolong buatkan rencana yang kau bikin itu sejalan dengan rencana saya. Tapi rata-rata enggak sejalan. Banyak sekali enggak sejalan teman. Rasulullah itu ketika hijrah pertama kali itu sebelum ke Madinah, beliau tuh hijrahnya ke Taif. Hijrah ke Taif dan hijrah itu enggak gampang. Bagi kita hijrah tuh berpikir kayak traveling, enggak, hijrah tuh enggak gampang. Dulu national security enggak ada, keamanan nasional dulu enggak ada. Dulu tuh kalau kita mau aman, kita harus bergabung dengan satu bani, satu kabilah. Keamanan diproteksi dengan kabilah itu. Jadi orang enggak terafiliasi dengan kabilah langsung jadi budak. Terluntang-lantung di kehidupan. Ketika orang hijrah, dia langsung dicoret dari kabilah itu. Berarti ketika dia hijrah, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia keluar dari kabilah dan ketika ada orang bunuh dia, nggak ada yang membalaskan dendamnya. Ketika ada orang mukul dia, nggak akan ada yang bantu. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, planningnya tuh masak matang sekali. Strategi dan seterusnya sampai ke Taif, di Taif nggak diterima. Pulang tuh Nabi sempoyongan. Sejarah menyebutkan nelongso lah, sampai Nabi tuh bingung tuh jalan tuh. Bahkan Nabi Muhammad yang Allah cintai, Allah tuh sangat cinta pada Nabi itu. Cukup kita cintai Nabi, Allah cintai kita langsung. Allah bilang gitu. Kalau kamu mencintai saya, kata Allah, ikuti saya Muhammad. Pasti Allah cintai kita langsung. Tingginya cinta Allah ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pernah plannya A, Allah berkehendak yang lain. Allah berkehendak yang lain. Artinya dalam hidup itu kita akan ditawarkan dengan hal yang mungkin di luar rencana kita. Dan Nabi Musa juga ditawarkan dengan hal yang jauh di luar rencananya. Tapi Allah pahamkan kepada Nabi Musa, semua itu adalah skenario yang saya hadirkan. Termasuk ketika kamu bunuh orang. Semua masa lalu kita yang kita pikir, waduh masa lalu saya dulu hitam. Bisa jadi itu skenario yang mengantarkan kita hari ini duduk Masjid Al-Latif.
Kita beribadah kepada Allah yang membuat kita tahu dunia hitam kayak gimana, dunia baik kayak gimana. Dan saya tahu buruknya tenggelam di dunia hitam. Bisa jadi itu cara Allah untuk membuat kita sangat membenci keburukan itu. Kenapa? Saya pernah di situ dulu. Nabi Musa tuh sangat paham tentang jahatnya Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu bagaimana rasa bersalah ketika membunuh orang. Nabi Musa experience itu, nggak cuma tahu saja, tapi mengalami itu. Karena itu semua story hidup Nabi Musa di masa lalu itu menghadirkan Musa hari ini. Semua story kita di masa lalu menghadirkan kita yang berkualitas hari ini. Itu pelajaran penting yang pertama kali diambil oleh Nabi Muhammad dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan insya Allah setelah Isya kita akan bahas bagaimana ketemunya Nabi Musa setelah Allah perintahkan hadapi Fir'aun dan berdebat dengan Fir'aun. Insya Allah nanti pada Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Shadaqallahul azim. Teman-teman ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kita masuk pada satu chapter penting dalam kisah Nabi Musa, yaitu face off dengan Fir'aun. Jadi kisah seorang anak yang tadinya dibuang dalam tanda kutip oleh ibunya, terpaksa dibuang di larut, dan dia harus seorang anak yang tidak siapa-siapa itu. Dan saking tidak siapa-siapanya sampai ibunya harus melarung dia. Biasanya kan ibu, anak, dan air itu bertolak belakang. Ibu dan anak itu memusuhi air biasanya. Karena kalau ibu punya anak kecil, anaknya main pinggir kolam, itu ibunya langsung panik. Tapi ibu Musa harus melepaskan Musa yang bayi itu ke sungai. Itu gak gampang. Dan anak yang dari bukan siapa-siapa itu sampai pada poin di mana dia harus berhadapan dengan manusia terkuat di muka bumi hari itu. Atau mungkin sepanjang sejarah. Yaitu Fir'aun. Dia harus berhadapan. Dan itu ada dalam surat Asy-Syu'ara. Dan kita mulai pembahasannya di ayat ke-16. Di ayat ke-16 Allah mengatakan, Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa perlu partner Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa itu salah satu analisanya karena beliau punya utang jasa yang sangat banyak terhadap Fir'aun. Dan harus mengatakan kepada Fir'aun bahwa otaknya salah. Karena Fir'aun berpikir dia Tuhan. Itu misi Nabi Musa. Dan kata Allah, Fa'tiya Fir'aun. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun, kata Allah. Faqula, dan katakanlah kepada Fir'aun, Inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami berdua adalah utusan dari Rabb semesta alam. Itu masalahnya. Jadi kalimat statement pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergi kepada Fir'aun dan katakan kepada Fir'aun itu kami berdua, artinya Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Rasul, utusan dari siapa? Rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Allah tidak sebutkan Rasulullah, Allah sebutkan Rasul Rabbil alamin, utusan dari Tuhan semesta alam. Kenapa disebut Tuhan semesta alam? Karena Fir'aun mengklaim dirinya siapa? Tuhan. Dan itu tidak gampang karena hal pertama yang dimiliki oleh Fir'aun saking kuatnya kerajaannya, dia sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia mengklaim dirinya Tuhan. Sekarang Nabi Musa harus datang kepada Fir'aun dan dia harus berkata kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan dan satu Mesir percaya kalau dia Tuhan. Kalau enggak percaya langsung disisa sama dia. Dan tidak ada kerajaan lain yang berani membantah itu. Waktu bertahan sekian tahun, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan saking kuatnya. Nabi Musa harus datang dan mengatakan bahwa saya adalah utusan Tuhan. Artinya Tuhan itu bukan kamu. Mengatakan inna rasulullah rabbil alamin, kami berdua adalah utusan Tuhan semesta alam. Artinya kalimat itu mengandung bahwa Tuhan itu bukan kamu sebenarnya. Yang menciptakan alam itu bukan kamu. Dan Nabi Musa harus mengatakan itu kepada orang yang paling banyak jasanya dalam hidup Nabi Musa. Dan dia mengatakan itu di istananya Fir'aun. Nah, itu masalah. Enggak gampang. Satu, dia mengatakan itu, saya utusan Tuhan dan Tuhannya bukan kamu. Yang kedua, kata Allah dalam ayat ke-17 berikutnya, An arsil ma'ana bani Israil.
Misi yang kedua adalah satu, mengatakan kepada Fir'aun bahwa kamu bukan Tuhan. Tuhan semesta alam itu bukan kamu. Tuhan semesta alam itu nanti disebut Tuhan semesta alam itu Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan bapakmu juga. Karena Tuhan tidak menua. Kamu dulu umur berapa, sekarang umur berapa? Nggak mungkin Tuhan itu menua. Dulu bapak kita punya Tuhan, Tuhan yang kita hari ini Tuhan yang persis sama dengan itu. Dulu ketika kamu belum lahir, siapa Tuhannya? Nah, itu misi pertama, mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah. Yang kedua, misinya adalah an arsil ma'ana Bani Israel. Karena Fir'aun ketika dia memimpin Mesir, kan ada dua masyarakat di Mesir hari itu, masyarakat yang keturunan atau darahnya sebangsa dengan Fir'aun, ada masyarakat Bani Israel. Masyarakat Bani Israel itu masyarakat yang diperbudak oleh Fir'aun. Dan tantangan berikutnya oleh Nabi Musa adalah mengatakan, tolong lepaskan Bani Israel dan biarkan Bani Israel hidup bersama saya. Ini orang yang tadinya kabur dari Mesir, buronan, itu bayangkan ya, di Indonesia ini ada buronan, dia dikejar dan lari ke luar negeri, setelah 10 tahun dia kembali ke Indonesia dan bilang kepada presiden, kamu presiden yang salah, yang kedua, biarkan saya mimpin Indonesia. Itu, kalau ada yang ngomong gitu tuh luar biasa, dengan posisi Fir'aun yang sekuat itu. Nah, Fir'aun jawabannya apa? Nah, ini kelihatan jeniusnya Fir'aun di sini. Fir'aun mengatakan di ayat 18, qala alam nurabbika fina walida. Kata Fir'aun, bukankah kami yang rabbika, Rabbi itu mentarbiyah, kami yang merawatmu, mendidikmu, mengasihimu makan, kasih kamu minum, menjaga nutrisimu, semuanya, fina, pada kami. Dulu tuh kamu waktu masih bayi, itu tumbuh besar di sini. Walida, ketika waktu kecil. Walabitha fina, min umrika sinin, dan kamu tinggal bersama kami, itu bertahun-tahun hitungannya kamu tinggal bersama kami. Ini jeniusnya Fir'aun, ya. Orang-orang kalau jahat dan dia jenius, dia akan lakukan ini. Nabi Musa visinya kan jelas ya. Nabi Musa mengatakan pada Fir'aun bahwa satu, Tuhan itu bukan kamu. Itu statement yang sudah berjalan sekian tahun bahwa Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini pertemuan pertama kita di awal surat Al-Qasas. Allah mengatakan inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu tinggi di muka bumi. Dia merasa tinggi, merasa lebih baik daripada yang lain. Sombong itu kan begitu. Sombong itu kata Nabi dua, batrul haq wa ghamtun nas. Satu, dia menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Kalau meremehkan orang lain berarti dia merasa tinggi sendiri itu. Itu sombong tuh. Dan Allah menggambarkan Fir'aun itu merasa tinggi itu. Dan saking merasa tingginya dia merasa Tuhan. Nabi Musa datang untuk mengatakan pada Fir'aun bahwa Tuhan itu bukan kamu. Statementnya clear. Jawaban Fir'aun apa? Nah, Fir'aun menjawab, dia enggak jawab. Ini kalau orang sekarang bilang evil genius. Genius tapi jahat. Yang dia lakukan, dia tidak membantah kalimatnya Nabi Musa. Karena kalimatnya enggak bisa dibantah. Kalau dibantah, pasti Nabi Musa akan jelaskan, kalau memang kamu Tuhan, 200 tahun yang lalu siapa Tuhannya? Kamu belum lahir. Itu kalimat yang sangat gampang dibantah. Tapi kemampuan Fir'aun itu menyebar opini dan lain sebagainya sudah berhasil membuat masyarakat percaya bahwa Fir'aun itu titisannya Tuhan. Nah, Nabi Musa berkata kepada dia bahwa saya ini utusan dari Tuhan. Yang kamu klaim kamu titisan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Jawaban Fir'aun, dulu kamu kecil siapa yang didik? Itu bukan jawaban. Itu kalau dalam ilmu psikologi namanya gaslighting. Tahu gaslighting? Kita berdebat dengan orang, debatnya temanya jelas kita berdebat itu. Terus jawaban dia apa? Dulu S1 di mana? Nah, itu. Saya ngomong masalah agama, ternyata ada hal yang salah saya omongkan. Terus antum nanya, Ustadz Afwan kayaknya itu salah. Dan saya baru tahu, oh iya benar salah. Tapi gengsi kalau saya ngakuin salah depan umum. Pembicaranya saya, antum jamaah. Terus saya tanya ke antum kuliah di Mesir enggak dulu? Bisa bahasa Arab enggak? Itu gaslighting. Nah, itu. Harusnya kalau memang saya salah, saya akui salah. Tapi kalau antum yang salah, saya kebalikan lagi ke antum. Saya bantah dengan argumen. Nah, Fir'aun membantahnya apa? Alam nurabbika fina walida. Bukankah kami dulu yang mendidik kamu waktu kecil? Jadi Fir'aun itu ingin membuat citra. Jadi perdebatan ini bukan empat mata. Bukan antara Musa dan Fir'aun saja. Perdebatan ini perdebatan yang ditonton oleh semua menteri-menterinya Fir'aun dan semua masyarakat di Mesir. Jadi kalau perdebatan itu ditonton teman-teman, itu perdebatan berubah bukan menjadi kebenaran lagi, mencari kebenaran lagi. Perdebatan itu berubah hanya untuk mempertahankan argumen. Itulah kenapa banyak perdebatan sosial media itu gak ada gunanya. Kenapa? Dia udah bergeser dari mencari kebenaran menjadi apa? Mempertahankan argumen.
Kenapa harus saya pertahankan argumen? Karena yang baca komen saya itu ribuan orang. Kalau ketahuan saya salah, berarti saya bodoh dong. Akhirnya berdebat sosial media itu nggak ada guna. Karena ujungnya bukan mencari kebenaran, bukan. Pertahankan argumen. Ini terjadi di sini. Dan Firaun mengatakan, "Alam nurabbi." Dan dia tembak Nabi Musa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahamkan kepada semua publik bahwa Musa ini ngomong sembarangan. Dia ngomong utusan Tuhan, wong dia hidup sama saya ngasih makan, saya ngasih minum, dan seterusnya. Jadi Firaun tidak menanggapi apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam, dan dia justru menembak karakternya Nabi Musa. Ini juga kalau kita mau cerdas, kita kalau lihat orang berdebat, dan kalau orang berdebat tentang masalah isu, kalau diperdebatkan masih isu itu berarti perdebatan sehat. Tapi kalau salah satu pihak sudah menembak pribadi pihak yang lain, berarti ada yang masalah dengan yang nembak itu. Dia nggak fokus dengan isu, tapi dia menyerang orang lain. Setiap orang punya cacat, suatu yang punya kekurangan masing-masing. Jadi kalau kita diskusi, ya kita selesaikan diskusi. Yang dilakukan Firaun, dia pindahkan perdebatan yang sangat logik menjadi pembahasan emosional. Yang logik apa? Nabi Musa datang mengatakan logika itu simple, Tuhan itu nggak mungkin Firaun. Kok Tuhan bisa tambah tua? Kok Tuhan dulunya kecil? 80 tahun yang lalu Tuhan tuh bocah, sekarang udah jadi bapak-bapak. 40 tahun lagi mungkin Tuhan mati, masa Tuhan mati? Kan sangat logik. Sama Firaun diajak pembahasan logik itu menjadi emosional. Dan kebanyakan kita akan terpancing pada emosional itu. Dan gak cuma itu, ditambah sama Firaun, dia mengatakan wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan gak cuma saja kamu dulu di sini hidup bersama kami di wahai Musa. Dulu kamu hidup di sini, makan dari kami, beasiswa dari kami, minum dari kami, segala macam dari kami. Wa fa'alta alladzi fa'alta wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Dan kamu pernah melakukan perbuatan yang dulu kamu lakukan. Nah, Firaun enggak mengatakan perbuatan itu apa. Antum tahu perbuatannya apa? Pernah bunuh orang. Dan Firaun sengaja menyembunyikan itu supaya apa? Supaya orang-orang masyarakat menduga perbuatan itu perbuatan yang sangat memalukan dan sangat besar. Betul, membunuh orang itu masalah besar. Tapi kalau di breakdown cerita kenapa Nabi Musa sampai membunuh orang, orang kan akan paham. Tapi Firaun karena dia jenius, dia enggak mengatakan bahwa kamu bunuh orang. Karena kalau disebut kamu membunuh orang, mungkin di antara orang masyarakat yang mendengar itu ada yang tahu kejadian 10 tahun yang lalu ketika Nabi Musa bunuh orang. Dan alasannya masuk akal, orang dua berantem, dipisah. Nah yang satu maksa pengen mukul, dipisah Nabi Musa maksa lagi pengen dipisah, dia ngelawan Nabi Musa. Karena ngelawan Nabi Musa ditinju sama Musa, dia yang mati. Tapi karena jeniusnya Firaun, dia tidak kisahkan kisah itu dengan detail. Karena sesuatu kalau disebutkan dengan detail, kita jadi nggak heran. Kita akan jadi heran karena kita nggak tahu detailnya. Sulap itu kenapa menakjubkan sulap itu? Karena kita nggak tahu detailnya. Kalau dipreteli detailnya sulap itu gimana? Oh gitu, ya sudah selesai. Nah Firaun karena jenius dia mengatakan wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Kamu pernah melakukan perbuatan yang kamu lakukan. Wa anta minal kafirin. Dan kamu termasuk orang yang durhaka. Termasuk orang yang ingkar. Jadi Firaun memainkan opini publik dengan mengubah tema pembahasan yang tadinya membahas tentang Tuhan menjadi apa? Menjadi membahas tentang pribadinya Musa ini bermasalah. Kemudian kata Nabi Musa apa? Jawaban Nabi Musa. Qala fa'altuha idzan. Musa berkata, fa'altuha idzan. Saya memang melakukan itu. Wa ana minadh dhalin, dan waktu itu saya termasuk orang yang salah. Musa clear. Dulu saya pernah lakukan dan waktu itu saya termasuk orang yang salah. Kemudian fafarartu minkum. Maka kemudian aku berlari dari kalian. Aku tinggalkan Mesir ini. Aku kabur dari negeri ini. Lamma khiftukum, ketika aku takut terhadap kalian. Karena kalian akan membunuhku. Fawahaba li rabbi hukma. Kemudian Tuhanku memberikan untukku hukma. Hukman itu artinya bukan hukuman. Hukman itu artinya hukum, kalau bahasa kita itu hukum. Hukum itu bukan aturan sebenarnya, tapi pemahaman terhadap hukum. Kata hukman dan hikmah itu dari akar kata yang sama. Artinya ketika saya melarikan diri itu, Tuhanku memberikan kepadaku apa? Hikmah, wa ja'alani minal mursalin, dan Tuhanku menjadikanku di antara orang-orang yang diutus. Kita lihat konsistensi Nabi Musa di pembahasan ini. Dan konsistensi ini yang dipraktekkan persis oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsistensi Nabi Musa? Dari awal Nabi Musa mengatakan bahwa saya Rasul utusan dari Tuhan semesta alam. Firaun menyerang pribadinya Nabi Musa. Sejarah kamu dulu begini, dulu kamu begitu. Yaitu kalau ada orang hari ini
Dia dulu berbuat salah dan dosa, macam-macam malah dosanya. Kemudian dia bertaubat. Kemudian dia berupaya berbuat baik. Terus ada orang lain mengungkit masa lalu keburukannya dia. Orang lain ini bukan orang baru. Perbuatan ini enggak cuma ada hari ini. Ribuan tahun yang lalu Firaun melakukan hal yang persis sama. Nabi Musa pernah bikin salah sama Firaun, diungkit kesalahan Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa mengatakan, fa'altuhu idzan wa ana minadh dhalin. Oke, saya pernah lakukan itu. Dan saya termasuk orang yang salah pada waktu itu. Saya menyesali itu. Dan saya kabur dari Mesir ini, menyelamatkan diri saya karena kalian ingin bunuh saya. Dan ternyata Tuhanku, Rabbku memberikan kepadaku petunjuk, kebijaksanaan dan ilmu. Dan Rabbku menjadikanku di antara salah satu orang yang diutus, seorang Rasul. Kembali temanya Nabi Musa mengatakan pembahasan tentang saya adalah utusan Tuhan, artinya kamu bukan Tuhan. Firaun putar itu ke pembahasan emosi bahwa Musa bukan siapa-siapa. Sama Nabi Musa diterima fakta itu, dikembalikan lagi kepada pembahasan, oke, saya yang salah tapi saya tetap utusan Tuhan. Itu konsistensi, teman-teman. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi awal berdakwah, Nabi pertama berdakwah, gelar Nabi langsung berubah. Sebelum Muhammad SAW diangkat jadi Nabi, itu Muhammad muda itu dikenal dengan nama Al-Amin. Al-Amin itu titel yang luar biasa, teman. Kalau hari ini ada anak muda, pebisnis, karena Nabi pebisnis dulu, digelari Al-Amin karena beliau bisnis. Anak muda pebisnis dapat gelar Al-Amin, itu kalau anak muda itu kepikiran, dia videoin tanah kosong di salah satu tempat di Bandung, terus dia tulis di statusnya itu. Contoh hari ini ya, ini tanah kosong bagus nih kalau dibangun restoran. Itu semua orang kaya se-Indonesia nelponin dia, Kang perlu duit berapa, saya yang invest. Kenapa? Karena gelarnya Al-Amin, tuh Al-Amin tuh. Dulu Nabi Muhammad tuh punya level trust itu setinggi itu. Dan gak gampang punya gelar Al-Amin di bisnis. Gak gampang. Bisnis itu saling sikut satu sama lain. Kalau orang dapat gelar Al-Amin, berarti musuh bisnisnya pun, kompetitor pun mengakui kehebatan dia. Itu Nabi Muhammad gelarnya sebelum berdakwah. Ketika jadi Nabi dan berdakwah, gelarnya berubah gak? Berubah. Jadi apa? Majnun. Majnun artinya apa? Orang gila. Kemudian jadi apa? Jadi kahin. Kahin itu apa? Dukun. Kemudian jadi apa? Sahir. Sahir apa? Tukang sihir. Kemudian syair. Syair itu penyair. Kalau hari ini kita sebutnya pansos. Lah ini orang cari follower doang, biarin aja. Anak muda baru gede cari follower, cari perhatian, caper dia. Itu Nabi Muhammad orang yang sangat mulia itu ketika berdakwah tiba-tiba digelari macam-macam. Kenapa digelari oleh orang musyrik macam-macam? Karena orang musyrik itu nggak bisa membantah kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Mereka nggak bisa bantah. Karena mereka nggak bisa membantah kebenarannya, mereka sebar opini publik untuk membungkus bahwa Muhammad ini orang yang salah, orang yang buruk. Kalau dia buruk, apapun yang keluar dari lisannya akan menjadi buruk. Dan itu nggak terjadi dulu saja, sampai sekarang terjadi. Hari ini Muslim digelari dengan apa? Di dunia internasional sudah berkurang sih, teroris, kemunduran, dan lain sebagainya. Akhirnya orang sebelum mengenal ilmu-ilmu atau intisari dari ajaran Islam, orang udah mengenal kalau Muslim yang ngomong mundur, teroris, sumbu pendek, itu kan opini semuanya tuh. Kalau kita ketika disebut sumbu pendek, apa yang kita lakukan? Kita akan mengatakan bahwa sumbu saya tidak pendek, ini bukti kalau sumbu saya panjang. Kita bantah dia dan kita berikan fakta bahwa kita bukan sumbu pendek. Kalau ada orang mengatakan kita teroris, yang kita lakukan apa? Saya bukan teroris. Kita bantah tuh. Kita hidup hari ini sibuk defensif. Kalau ada orang menyerang Islam hari ini, semua orang akan mempertahankan itu dan berjuang melawan dia. Dan akhirnya banyak orang-orang cepat tenar hari ini. Ada orang-orang munafik, mungkin gambar casingnya Islam, tapi hidupnya di sosial media, di media itu hidupnya menyerang Islam. Dan orang-orang yang menyerang Islam, membela Israel itu cepat naik namanya karena siapa? Karena aktivis dakwah di sosial media. Kenapa? Ketika dia serang, semua aktivis dakwah sosial media menyerang balik. Dia tadinya nggak dikenal gara-gara semua orang menyerang balik dia. Kalau ketika dia serang, dia ngomong Israel itu negara baik, Islam aja yang di Indonesia yang kolot. Terus nggak ada yang komen sama sekali, itu orang hilang sendiri. Masalah kita yang komen akhirnya itu jadi besar tuh. Itu jadi besar. Dan kita sibuk tenggelam dan kita merasa kita membela Islam dengan mengomen. Itu orang diemin aja. Abu Janda itu. Kalau didiemin aja dari dulu nggak laku. 10 tahun yang lalu siapa yang kenal Abu Janda? Apa prestasinya? Dari kampus mana dia? Apa penemuannya? Siapa yang bikin dia terkenal hari ini? Semua aktivis dakwah yang bantah dia. Nah kita lihat Nabi Muhammad bagaimana? Digelari
dengan Majnun, Nabi Muhammad membantah nggak kalau dia bukan orang gila? Coba cari hadis yang Nabi Muhammad mengatakan, saya tuh nggak gila. Saya belum ketemu hadisnya. Mungkin saya nggak tahu, tapi saya nggak ketemu hadis. Nabi Muhammad juga mengatakan, saya bukan penyihir, enggak. Nabi Muhammad konsisten menyampaikan dakwah itu. Jadi pertama opini dilempar sama orang-orang Quraisy itu, dilempar kalau dia gila. Orang-orang Mekah kan, di Mekah hari itu kan ada 3 kelompok teman-teman. 1 kelompok dakwah Nabi, 2 kelompok yang memusuhi Nabi, 3 swing voter. Orang-orang yang bingung nih, ini yang benar Muhammad atau kita-kita Quraisy nih. Nah yang banyak itu yang mana? Kelompok yang ketiga yang sebenarnya banyak. Yang kelompok Nabi dikit, Nabi as-sabiquna awwalun dikit. Kelompok yang benar-benar memusuhi Nabi itu lebih banyak dari kelompok muslimin, tapi mereka nggak banyak-banyak banget. Yang banyak apa? Orang-orang yang bingung sebenarnya. Yang dia sibuk dagang, sibuk nyuci piring, sibuk buka restoran. Ini tuh perdebatan apa? Nah mereka ini berjuang, bertarung di panggung, supaya apa? Supaya yang swing voter yang banyak ini nggak ngikut sama Muhammad. Caranya apa? Dengan melabeli Muhammad Majnun. Ketika dilabeli Muhammad Majnun, orang-orang yang lihat ini melihat, enggak, semua persyaratan gila itu enggak satupun ada di Muhammad. Kita ketemu Muhammad, enggak ada satupun ciri kegilaan di dirinya. Dia bicara dengan sangat jelas, dengan akhlaknya bagus, santun, menepati janji, perhitungannya akurat. Enggak ada ciri kegilaan. Akhirnya karena kata opini gila enggak laku, dia lakukan apa berikutnya? Dia naik dengan kata, enggak, kalau gitu dia dukun. Kenapa dukun? Karena dia meramal masa depan. Karena Muhammad itu bicara tentang hari kiamat. Mereka takut kalau orang-orang itu dengar ayat Quran dan ucapannya Muhammad. Kenapa? Kalau didengar ayat Quran dan ucapannya Muhammad, pasti orang masuk Islam. Sebelum orang dengar, kasih Muhammad itu label. Apa labelnya? Dukun. Pas yang orang-orang yang rame itu lihat, pihak ketiga itu lihat, kita tahu dukun itu kayak gimana. Dukun tuh nggak mandi, baunya busuk. Dukun yang dulu kita bicara 1400 tahun yang lalu ya, dukun tuh nggak ada yang mandi. Dukun yang sekarang baru dukun tuh pakai gamis, bawa tasbih, jenggotnya panjang, tuh baru sekarang aja tuh. Dulu tuh dukun tuh identik dengan jin, iblis, macam-macam tuh. Nggak mandi dan sebagainya. Nah orang tahu dukun kayak begini dan di Muhammad tuh nggak ada satupun ciri-ciri dukun. Nggak laku dukun, dia gelar dengan tukang sihir ya, tukang sihir. Tukang sihir enggak. Kalimatnya Muhammad tuh nggak ada. Dia membuktikan kebenaran tapi nggak ada yang sihir di situ. Oh kalau gitu bilang dia macam-macam, bilang dia syair. Oh ini orang pansos nih. Dia keluarkan kalimat-kalimat yang baik, kan Quran itu sangat indah. Kalimat-kalimatnya indah tapi ini pansos doang. Dia cari perhatian aja. Nanti kita tunggu aja nanti kalau udah naik dia itu ya ujung-ujung cari duit. Kalau udah followernya banyak pasti dia nge-endorse nanti itu. Ujung-ujung cari duit Muhammad ini. Dikasih semua opini dan Nabi Muhammad gak bantah opini itu. Nabi Muhammad konsisten dengan dakwahnya. Akhirnya pihak ketiga yang banyak itu, yang memperhatikan pertarungan antara dakwah dengan musyrik itu, dia mulai berpikir, yang cerdasnya mulai berpikir, kayaknya yang benar Muhammad deh. Kenapa? Muhammad tuh dari hari pertama dakwah sampai detik ini, strateginya konsisten. Menyampaikan bahwa hidup itu ada tujuannya. Kita itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu menciptakan dengan tujuan. Kita itu hidup ada tujuannya. Konsisten dari hari pertama dakwah sampai sudah sekian tahun kita dengar. Tapi orang-orang musyrik yang musuhi Muhammad itu nggak ada yang konsisten. Kemarin bilangnya dukun, sekarang bilang orang gila, besok bilangnya tukang sihir. Akhirnya masyarakat yang cerdas itu berpihak kepada Nabi Muhammad. Karena itu orang-orang seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masih Islam. Sebelum Umar mukulin adiknya, Umar tuh dia cerita, sebenarnya saya saksikan umat Islam itu, waqal Islam fi qalbi, Islam itu masuk ke hati saya melewati umat-umat Islam itu. Oke Muhammad oke, tapi saya lihat pengikut Muhammad tuh ada orang-orang seperti Khabbab bin Ard, Bilal bin Rabah. Itu orang-orang kasta paling rendah di Mekah. Dia budak kasta paling rendah di Mekah. Dan di Mekah itu ada orang kasta tinggi. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Bani Adi di Mekah itu keturunan Quraisy yang memang satu klan itu klan militer. Jadi kalau bicara militer dan kejeniusan mereka di medan tempur itu keluarga besarnya Umar. Ini klan kasta tinggi. Dan orang yang berada di kasta tinggi ini punya karakter dan mentalitas yang luar biasa kokoh. Dia kalau diculik kemudian disiksa habis-habisnya dia nggak akan bocorkan rahasia. Komitmen adalah komitmen sampai mati. Itu standarnya Umar tuh. Biasanya yang punya karakter sekokoh itu orang yang kasta-kasta terpandang. Dari elit-elit mereka saja. Tapi pengikutnya Muhammad, nih Bilal bin Rabah nih, budak loh. Budak hitam entah dari mana, nggak diakui kasta dia di Mekah. Budak dari tempat lain diperbudak di sini. Tapi ketika ngikut sama Muhammad, dia punya kekokohan karakter dengan kami-kami yang elit ini.
Umar mulai berpikir, apa ajaran Muhammad ini? Yang cerdas-cerdas tuh mikir tuh, apa ajaran di Muhammad sebenarnya ini? Kan Bilal bin Rabah tuh sempat disiksa. Itu muslimin tuh ketika iman tertanam di hati, karakternya kokoh. Dia boleh miskin, tapi mentalitasnya itu mentalitas orang-orang elit. Itu yang dididikan Nabi di awal sekali. Dan orang-orang cerdas di Mekah itu yang dia masih swing voters ya, yang masih baling-baling tuh, angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke utara, masih bingung. Akhirnya mereka mulai mikir dan mulai berpikir, mengatakan kayaknya emang Islam yang benar. Kayaknya ajaran Nabi Muhammad yang benar. Kenapa? Karena konsistensi Nabi Muhammad terus-terusan. Dari mana Nabi Muhammad belajar itu? Nabi Musa alaihissalam. Diputer sama Fir'aun itu, dulu kamu bocah sama siapa? Dulu kamu pernah bunuh orang, wa fa'alta, kamu pernah melakukan sesuatu kan? Pernah melakukan sebuah kemaksiatan, saya tahu tuh. Saya punya kartu truf kamu tuh di tangan saya tuh. Dan Nabi Musa, iya saya pernah lakukan itu. Dia enggak ingkari, enggak bohong juga, saya pernah lakukan itu dan saya tahu itu salah. Wa kuntu wa ana minadh dhalin. Saya sesat waktu itu. Tapi Allah beri saya hidayah. Allah beri saya hidayah, saya perbaiki hidup saya. Dan Allah jadikan saya di antara Rasulnya. Dan saya adalah Rasulnya dari Tuhan semesta alam. Kembali lagi ke tema awal, itu konsistensi itu. Hari ini kenapa muslimin gak maju, kita kehilangan sifat konsisten itu. Karena kita gak punya tujuan hidup, konsistensi hilang dari hidup kita. Akhirnya apa? Kita terombang-ambing oleh apa? Oleh apa yang viral hari ini. Kalau yang viral hari ini semua orang ngejar ke sana. Viral yang itu semua orang balik ke sana. Viral itu dalam hadis Rasul sebutkan kata imma'ah. Kata Rasul, la takun imma'atan. Jangan menjadi imma'ah. Imma'ah itu pengekor. In ahsan nas ahsanna wa in asa' nas asa'na. Kalau manusia itu jelek, kita ikut-ikutan jelek. Dan kalau manusia buruk, kita kalau manusia baik, kita ikut-ikutan baik. Bahkan Rasul mengatakan, ikut-ikutan baik buat kita kan bagus kan. Tapi kata Rasul itu ada problem untuk ikut-ikutan baik. Kenapa? Orang yang ikut-ikutan baik nggak akan bertahan lama di situ. Ketika yang viral berubah, dia akan berubah juga tuh. Kayak itu kita harus menjadi orang yang penuh izzah. Izzah itu bisa didapatkan dengan ilmu. Kalau kita pengen baik kita tuh kokoh karena ilmu. Oh ada kebaikan pada menutup aurat, saya pelajari dulu nih. Oh begini ternyata. Menutup aurat ini bagi perempuan menunjukkan izzahnya, dignity-nya. Bukan kita tertekan, kenapa? Karena sesuatu yang indah itu paling bagus dibungkus. Semakin ditutup semakin baik. Oh dia punya ilmu itu, dia pelajari itu dan seterusnya. Orang kayak gitu walaupun satu planet bumi ternyata nanti lepas hijab, dia gak akan tertarik lepas hijab. Kenapa? Dia konsisten dengan itu. Itu konsistensi itu. Dan itu diajarkan dari kisah Nabi Musa di awal. Dan perjalanan Nabi Muhammad tuh orang ngomong apapun, Nabi Muhammad konsisten dengan dakwahnya. Yang berubah strategi mereka berubah semua. Panggil tukang sihir, gak masuk tukang sihir. Kenapa? Orang tahu tukang sihir itu gak kayak Muhammad. Dan Muhammad sama sekali gak kayak tukang sihir. Ya udah panggil dia dukun. Dukun, coba dukun. Kalau kayak kan test the water namanya. Lempar dengan ini. Masalahnya Muslim itu kalau test the water lempar dengan ini orang ikutin semua itu. Akhirnya kita nggak punya visi itu. Umat Islam itu nggak punya project. Project kita apa? Project kita cuma mengcounter saja. Counter sana, counter sini, counter sana. Habis energi kita mengcounter. Orang lemparin batu itu kita kejar batu itu. Kayak di kolam tuh. Di kolam ikan yang kelaparan. Orang lempar kelikir, ikan lari ke sana semuanya. Lempar lagi ke situ, lari ke sana semuanya. Akhirnya kita nggak punya project dalam hidup, kita nggak punya visi dalam hidup. Terutama di zaman dimana berita cepat sekali berkembang. Sosial media itu teman-teman, informasi tangan kita. Dan kita terombang-ambing nggak tahu hidup seperti apa. Akhirnya kemana yang bagus ke situ. 2 tahun kita gandrungi itu, di tahun ketiga itu sudah tidak viral lagi. Udah nggak laku lagi padel udah. Wah saya baru ahli main padel nih, ternyata padel udah nggak laku lagi. Nggak ada yang salah dengan main padel, oke-oke aja. Tapi kalau tujuan kita, teramam gitu. Dilatih ketika orang lagi musim lari, latihan lari, kardio udah bagus dan sebagainya. Kita lari udah gak musim lagi. Gak ada yang salah dengan lari, saya juga ikutan lari. Tapi kalau kita hidup karena ikut-ikutan saja, habis tuh. Mana selama kita gak punya strategi, kita gak kumpul, kita kumpul. Kita punya power anak muda nih. Kumpul apa strategi kita. Di Bandung ini kita data dia berapa orang yang gak bisa baca Quran di Bandung. Wah ayo kita bereskan itu. Siapa di antara saya kuliah dari jam sekian sampai jam sekian ini saya berikan waktu saya 2 jam dalam seminggu itu ada 3 hari. Setiap hari itu saya beri 2 jam untuk ngajar-ngaji anak-anak for free. Kenapa? Ini misi hidup saya. Mau yang viral penyanyi, bodoh amat, saya tetap jangan ini. Dalam 5 tahun, gak ada orang di Bandung yang gak bisa baca Quran. Nah itu visi itu. Kalau sekarang kita sibuk counter sana, counter sini. Padahal semua orang paham tuh. The best defense is the good offense.
Pertahanan terbaik itu apa? Serangan. Dan Rasul dari dulu serang terus, dakwah terus tuh. Nabi Musa kan serangan terus. Dia mengatakan datang ke Firaun langsung hantam. Apa yang dihantam? Yang dihantam tuh hal yang paling problematik di Firaun. Kamu bukan Tuhan. Tuhan itu Tuhan semesta alam dan saya utusannya. Saya datang ke sini untuk ngasih tahu kamu itu dan ngasih tahu semua orang itu. Sama Firaun diputer, ente waktu kecil dikasih makan sama siapa? Waktu dibuang sama emakmu, yang nampung siapa? Di istana siapa? Bahkan kamu udah ditampung di istana pernah bunuh orang lagi. Ya, saya akui kesalahan saya. Saya perbaiki itu, Allah ampuni saya, Allah kasih hidayah, dan Allah saya angkat jadi Rasul. Dan sayalah Rasul utusannya Allah Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam bukan kamu. Balik lagi tuh. Itu tuh, konsistensi itu. Hari ini yang terjadi adalah kita kehilangan satu hal, konsistensi itu. Nah, itu penting teman-teman, konsistensi itu. Hari ini yang konsisten itu orang yang berhasil itu orang-orang konsisten. Khabib Nurmagomedov itu pernah ketemu dengan Syahrul Khan. Antum tahu Syahrul Khan kan? Tahu lah, jangan pura-pura nggak tahu. Antum nggak tahu, antum soleh sekali. Dia ketemu Syahrul Khan dan dia nanya, ente siapa? Dia nggak tahu sama Syahrul Khan. Kenapa? Hidupnya full. Hidupnya tuh kalau si Dana itu bilang tuh, saya nggak tahu algoritma ya. Saya karena suka pantengin shortnya YouTube itu tentang Khabib tuh agak lama. Semua YouTube short Khabib Nurmagomedov tuh. Si Dana tuh bilang timnya Khabib tuh nggak mungkin kalah. Kenapa? Karena hidup dia cuma 3 tuh. Latihan, ibadah, tanding. Latihan, ibadah, tanding. Latihan, ibadah, keluarga. Latihan, ibadah, keluarga. Orang kalau hidupnya 3 doang udah. Yang lain kan latihan, tanding, party. Party sampai mabok, sampai badannya sakit, kemudian latihan lagi. Khabib cuma 3 doang, puter di situ. Akhirnya jadi tuh. Saya kasih contoh aja, contoh simpel. Sampai dia tuh ketika ketemu Syahrul Khan, dia nggak tahu kalau itu Syahrul. Dia nggak tahu Syahrul Khan itu siapa. Ketika salam, sudah salam dia pergi. Coba itu. Saking fokus dan orang yang jadi di dunia hari ini, orang fokus. Kita hari ini dengan semua informasi kita berpikir semakin tahu saya banyak. Enggak, semakin tahu saya banyak, semakin ribet pikiran saya. Oke, sekarang kerjaan saya kuliah jurusan apa? Jurusan saya engineering, jurusan teknik mesin. Ya udah, saya 4 tahun ini semua pembahasan tentang teknik mesin saya bacain tuh. Gak apa-apa saya nggak tahu siapa yang menang Indonesian Idol hari ini. Gak masalah saya nggak tahu dengan bintang artis Korea hari, nggak masalah. Nggak ada manfaat juga. Tapi selama 4 tahun ke depan, jurusan saya kedokteran, 4 tahun ke depan semua pembahasan kedokteran saya pelajari itu. Itu yang jadi itu, konsistensi itu. Hari ini umat Islam kehilangan itu. Dan gampang tuh ombang-ambing. Kamu terombang-ambing. Hal yang kan Khabib itu pernah ditanya itu. Sama hostnya kayaknya pernah belajar Islam. Dia bilang, kami dengar di agamamu tidak boleh mukul wajah. Karena Nabi Muhammad itu gak pernah mukul wajah orang. Aisyah mengatakan, Rasulullah tuh gak pernah mukul wajah orang kecuali di medan perang. Selain di medan perang gak pernah mukul wajah sama sekali. Tapi kamu kenapa mukul wajah? Kata Khabib, ya saya memang bukan muslim yang baik. Kayak itu saya kalau berantem itu lebih banyak memiting. Itu Khabib tuh minim sekali dia ninju wajah orang. Dapat tangan langsung dipiting tuh. Karena dia meminimalisir mukul wajah orang. Artinya aktivitasnya saja yang tidak sejalan dengan hadis Nabi karena konsistensinya membuat dia berhasil mengantarkan banyak sekali orang Eropa masuk Islam. Cuman ninju orang. Saya dari zaman kuliah tuh belajar bahasa Inggris dengan serius teman-teman. Tujuan saya satu, supaya nanti ketika saya lulus dari Azhar, ada orang-orang masuk Islam lewat saya. Saya belajar di Azhar, belajar bahasa Arab, fikih, macam-macam, dan belajar bahasa Inggris dengan serius. Tujuan saya supaya nanti ada orang masuk Islam lewat saya. Saya lulus 2011, sekarang 2025. Berarti udah 14 tahun berlalu. Yang masuk Islam lewat saya itu 0. Gak ada. Saya belajar fikih dengan serius, belajar bahasa Inggris dengan serius, belajar bahasa Arab, jauh-jauh ke Mesir. Berapa orang masuk Islam lewat tangan saya? Seingat saya 0, gak ada. Khabib Nurmagomedov ninju orang kerjanya, banyak orang dapat hidayah lewat dia. Nampol orang kerjanya, banyak dapat hidayah dunia. Apa itu? Konsistensi. Dan saya akui konsisten saya kalah sama Khabib. Khabib saking konsistennya gak tahu Syahrul Khan. Saya yang belajar fikih tahu Syahrul Khan itu. Buyarnya konsistensi kita gimana. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Kemudian kita kembali kepada kisah Nabi Musa. Kata beliau, watilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Dan itulah kenikmatan, itulah kebaikan yang kau berikan kepadaku. Nabi Musa enggak mengungkiri juga, betul. Itu kebaikanmu kepadaku. Ala ambat, tapi bayarannya apa? Bayarannya lah kamu memperbudak Bani Israel selama ini.
Dan saya datang untuk mengatakan kepada kamu bahwa lepaskan Bani Israel di perbudakan, biar saya yang kawal dia. Coba tuh. Balik lagi dia akui bahwa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Itu kebaikan yang sudah kamu lakukan kepadaku dan aku terima kasih dengan itu. Tapi bayarannya apa? Bayarannya adalah kamu perbudak Bani Israel yang sebenarnya mereka orang merdeka. Diperbudak sampai otak mereka juga kamu perbudak. Mereka merdeka berpikir bahwa ada Tuhan yang sebenarnya yang harusnya disembah. Dan kamu sampai saking memperbudaknya, otak mereka pun kamu perbudak. Sampai meyakini bahwa Tuhannya kamu. Dan kamu perbudak Bani Israel. Dan lanjut, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Akhirnya Fir'aun kalah. Dia gak bisa menguasai forum dengan mengatakan bahwa Musa ini punya citra yang jelek. Kan yang pertama lakukan Firaun apa? Dia kan tidak bicara tentang topik. Dia enggak melawan topik yang dibawa Nabi Musa sama sekali. Tapi dia mengatakan kepada masyarakat ramai, Musa ini problematik dari awal. Kita yang kasih makan, dia bunuh orang kita, terus dia kabur, ujuk-ujuk datang ngomong enggak jelas. Jadi omongan Musa enggak dibahas. Ternyata Nabi Musa enggak kepancing dengan emosi, dia kembali kepada intelektual, kepada hal yang rasional itu. Jadi semua perputaran itu jeniusnya Firaun di situ. Semua yang muter itu sama Nabi Musa dikembalikan lagi kepada visi Nabi Musa awal datang ke sini apa? Mengatakan bahwa saya adalah Rasulnya Allah dan kamu memperbudak Bani Israel, tolong lepaskan Bani Israel. Itu dua itu visinya. Dan ketika disebutkan semua jasanya, Nabi Musa akui jasa Firaun dan kembalikan kepada visinya lagi. Saya akui jasamu, kebaikanmu, tapi bayarannya apa? Kamu perbudak Bani Israel. Sekarang lepaskan Bani Israel. Kembali kepada visi awalnya. Hidup mau gimana pun, kita kayak gitu teman-teman. Kita mau kerja apapun, dunia ini akan menawarkan kepada kita banyak hal membuat kita muter-muter nggak fokus dengan kerjaan kita. Namanya distraction kalau sekarang itu. Distracted oleh banyak hal. Kita mau dengar ceramah buka YouTube. Baru 15 menit, baru 5 menit buka YouTube. Bahkan ustadznya belum selesai muqaddimah, di sebelahnya ada recommended. HP baru keluar. Itu tuh kita balik ke situ tuh. Akhirnya ceramah YouTube yang cuma 30 menit, udah 3 jam belum selesai-selesai. Baru dengar 15 menit, ting-tung bunyi HP. Ntar baca dulu. Baca HP 5 menit, tadi di menit 15 sudah menit 20. Pas balik menit 20, apa pembahasan Ustadz ya? Balik lagi menit 1. 4 jam muter tuh. Nah Nabi Musa tahu diputar kemanapun, dia balik konsisten, balik kepada arah. Kemudian Fir'aun berkata, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dan Fir'aun mengatakan, oh yaudah kalau gitu. Rabbul alamin itu siapa? Katanya kamu utusan Rabbul alamin. Rabbul alamin itu siapa? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dan Nabi Musa mengatakan Rabbul alamin itu adalah Tuhan yang menguasai semua langit dan bumi. Dan apapun di antara kedua langit dan bumi itu. In kuntum muqinin, kalau kalian semua orang yang yakin. Ucapan Nabi Musa bergeser. Tadi Nabi Musa ngomong ke Fir'aun, tamunnuha alayya yang kamu berikan kepada kami. Sekarang Nabi Musa bicara in kuntum muqinin. Kuntum itu kan kamu, tapi kalian. Nabi Musa omongannya bergeser dari tadi ngomong ke Fir'aun, ngomong kepada khalayak ramai. Fir'aun bilang kepada Nabi Musa, oh ya udah kalau memang kamu utusan Rabbul alamin itu memang siapa? Orang mana dia? Nabi Musa mengatakan Rabbul alamin itu adalah Tuhan yang menguasai semua langit dan bumi dan apapun di antara langit dan bumi itu kalau kalian semua teman-teman, kalian semua orang yang yakin. Ini strategi untuk menaklukkan orang yang gaslighting. Kita dalam hidup, antum kalau ngejar sesuatu, dalam hidup itu pasti ada yang gak suka sama antum. Pasti. Kita nggak akan selamat dari ketidaksukaan orang pada kita. Tugas kita kalau nggak disukai orang apa? Konsisten aja. Antum tahu jalan ini udah bener dah, lurus aja. Jangan digubris. Kenapa? Karena orang yang nggak suka itu, dia ingin pendapatnya kita gubris. Akhirnya kita belok dan tenggelam dalam medan perang yang dia bikin sendiri. Firaun memindahkan medan perang itu dari yang tadinya rasional kepada emosional. Semua storynya Musa disebutkan di situ. Tapi Nabi Musa cuma mampir bentar doang balik lagi ke yang rasional itu. Itu pertama itu, konsisten pada apa bilang biarin saja. Yang kedua, kalau dia masih ngelawan, ini strategi Nabi Musa luar biasa ini. Nabi Musa menganggap Firaun itu enggak ada. Nabi Musa ngomong dengan khalayak ramai. Yang nanya Firaun, siapa Rabbul Alamin? Nabi Musa mengatakan, ini Firaun ngomong berdua, siapa Rabbul Alamin? Rabbul Alamin itu Tuhannya semua langit
dan Tuhannya bumi. Dan apapun di antara langit dan bumi. Kalau kalian benar-benar yakin, kalian akan tahu Rabbul Alamin itu siapa. Coba itu, Firaun dicuekin. Raja terkuat sepanjang sejarah itu dicuekin sama Nabi Musa. Itu yang kata sebagian ulama, nanti di surat Al-Qasas Allah sebutkan, di surat Al-Qasas sebelum kita bahas, Allah sebutkan bahwa ada mukjizat, ada kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa lebih kuat daripada tongkatnya Nabi Musa. Pembahasan tongkat jadi ular belum ada. Tongkat jadi ular itu cuma mukjizat kecil. Mukjizat besarnya apa? Mukjizat besarnya adalah kemampuan Nabi Musa untuk menyampaikan sesuatu. Untuk memahamkan sesuatu. Karena itu kalimat, penyampaian itu hal yang penting dalam Islam. Hal yang penting dalam Islam. Kalau kita kan kalau ngomong yang penting niat saya ikhlas, akhirnya ngomong sembarangan, gak diterima. Cara kita menyampaikan itu sangat penting. Nabi Musa tuh pembahasan tongkat jadi ular itu nanti, belum sekarang. Ini baru ngomong saja, dengan omongannya langsung Firaun tuh dikacangin. Firaun yang nanya Tuhan semesta alam itu apa? Nabi Musa ngomong ke khalayak ramai, ke menterinya Firaun, ke penyihirnya Firaun, kepada masyarakat yang dengerin. Itu Tuhan yang menciptakan semua langit itu dan bumi ini. Dan apapun di antara langit dan bumi, itu Tuhan itu yang menciptakan. Kalau kalian semua yakin. Itu langsung tuh. Jadi yang tadinya kontrol pembicaraan ada pada Firaun, sekarang bergeser Nabi Musa yang pegang kontrol. Nabi Musa yang pegang kendali. Kemudian qala liman haulahu ala tastami'un. Firaun panik. Kemudian dia ngomong kepada orang sekitarnya. Ala tastami'un, kata Firaun itu, kalian enggak mendengar apa dia yang mengatakan? Jadi coba ya, Firaun itu orang yang sangat kuat, penguasa yang sangat kuat. Dan kalau ada seorang pemimpin yang sangat kuat dan zalim kayak Firaun, biasanya dia akan one man show. One man show artinya dia nggak akan nanya ke siapapun kalau ngambil kebijakan, mainnya sendiri. Tapi ketika keadaan berubah, Nabi Musa dengan jawaban-jawabannya itu membuat Firaun nggak dianggap. Sejak itu Firaun mulai berpikir bahwa saya nggak kuat sendiri ini. Dan dia mulai ngajak menteri-menterinya itu. Dan dia mengatakan, qala liman haulahu. Firaun berkata kepada orang sekitarnya, ala tastami'un, dia mulai menggarap kekuatan dari orang sekitarnya. Kenapa? Selama ini dia cuma one man show saja. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian semuanya itu. Dan ini sungai mengalir di bawah kaki saya. Dia sendiri terus, dia merasa kuat sendiri, semua anak buahnya. Sekarang ketika Musa datang, kehadiran Nabi Musa itu jadi ancaman bagi Firaun. Bukan saja ancaman kebenaran, ancamannya apa? Ancamannya menteri-menterinya Firaun mulai terbuka pikirannya. Kayaknya emang Firaun yang mulai gak beres nih. Dan Firaun mendeteksi itu langsung. Dan dia langsung ngajak pemimpinnya ngobrol. Dia mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un, kepada orang sekitarnya, kalian enggak dengar omongan dia? Dia asal ngomong nih Musa. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan Musa konsisten. Artinya Firaun bilang, orang asal ngomong nih. Selama ini kan kita tahu Tuhannya saya. Nabi Musa konsisten tuh. Dia mengatakan qala rabbukum. Kata Nabi Musa, rabbukum, Tuhan kalian semua. Wa rabbu abaikum, dan Tuhannya bapak kalian semua. Dan Tuhannya kakek kalian semua. Tuhan nenek moyang kalian semua. Itu Tuhan Rabbul Alamin itu. Termasuk Tuhannya Firaun ini. Firaun yang klaim Tuhan sekarang, dia sebenarnya punya Tuhan. Kenapa? Dulu ketika dia belum lahir, bapaknya Tuhan siapa? Kalau dia belum lahir, masa Tuhan belum lahir? Siapa yang merawat alam semesta ini? Semua langit dan bumi ini siapa yang merawatnya? Dibantah. Balik lagi Nabi Musa kepada kalimat beliau. Qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dia adalah Tuhan yang memiliki timur dan barat. Jadi bagi orang Mesir itu Tuhan mereka matahari. Tuhan mereka matahari. Karena matahari cuma benda yang kegeletak saja, disitulah Firaun ngambil kesempatan. Apa kesempatannya? Karena Tuhan itu matahari dan dia cuma terbit dari timur, tenggelam dari barat. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Di situ Firaun mulai berpikir, jeniusnya dia, saya bisa gunakan nih. Karena masyarakat sudah kadung percaya Tuhan itu matahari. Saya akan gunakan bahwa saya itu titisannya Tuhan. Matahari kan nggak ngomong tuh. Gimana cara Tuhan ngomong? Saya. Dia manfaatkan itu dan Nabi Musa kata Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan yang menguasai tempat terbitnya matahari, masyriq dari kata syaraqa artinya tempat terbit, dan maghrib dari kata gharaba. Gharaba itu artinya tenggelam. Maghrib itu tempat tenggelam. Tuhan itu Tuhan yang menguasai tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya. Wa ma bainahuma, dan apapun di antara timur dan barat itu. In kuntum ta'qilun, kalau akal kalian berfungsi. Jadi
Nabi Musa dengan kalimat itu juga membantah. Dulu orang Mesir itu percaya Tuhan itu kan dewa Ra, ya, dewa matahari itu. Dan apapun yang disentuh oleh matahari itu berarti menjadi hamba. Kan matahari menyentuh segala permukaan. Atau orang-orang Mesir percaya Tuhan itu adalah dewa matahari itu. Firaun mengklaim bahwa dia titisannya itu. Dengan kata lain saya juga Tuhan juga. Dan Nabi Musa membantah itu dengan mengatakan Tuhan timur dan Tuhan barat. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Baru Firaun panik. Dan dia panik, dia mengatakan kalau kamu mengambil Tuhan selainku, aku akan jadikan kamu di antara orang di penjara. Berarti perdebatan selesai. Perdebatan selesai ketika salah satu pihak mengancam pihak yang lain. Kalau ada dua perdebatan ilmiah, pihak A dan pihak B, yang A memberikan argumentasi ilmiah, yang B berikan argumentasi ilmiah, dan tiba-tiba salah satu pihak menggunakan ancaman, pihak yang mengancam itu pihak yang kalah, udah selesai. Ketika dia mengatakan itu, kalau kamu mengambil Tuhan selain saya, kamu akan saya penjara. Qala walau ji'tuka bisyai'in mubin. Baru Nabi Musa mengatakan, bagaimana kalau saya berikan kamu bukti? Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Berikan buktinya. Fa'alqa 'asahu. Di situ baru Nabi Musa lempar tongkatnya, fa idza hiya thu'badun mubin. Dan tongkatnya menjadi thu'ban. Thu'ban itu ular yang sangat besar. Ular dalam bahasa Arab itu ada thu'ban, dalam Quran ada hayyah. Ada thu'ban, ada hayyah. Hayyah itu ular yang senjata utama itu bisa, racunnya. Kalau thu'ban, ular yang senjata utamanya bukan racun, tapi lilitannya, kayak piton. Piton itu nggak punya bisa, nggak punya racun. Tapi kalau piton melilit kerbau, itu semua tulang belulang kerbau itu remuk sama ke piton tuh. Kalau dililit. Nah, Nabi Musa ketika lempar tongkatnya nggak menjadi ular kecil, tapi ular yang sangat besar. Fa idza hiya thu'banun mubin, ular yang sangat besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, dan dia keluarkan tangannya tiba-tiba menjadi cahaya. Bercahaya bagi orang yang melihat. Qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Baru Firaun mengatakan kepada orang sekitarnya, kepada menteri yang selama ini dia enggak pernah anggap, ini sihir ini. Dan sejak itulah Firaun mulai turun pamornya dan orang mulai berpikir bahwa kayaknya yang dibawa Musa ini lebih benar daripada yang kita percaya selama ini. Dan termasuk penyihir-penyihirnya mulai bergeser. Yang dari tadinya penyihirnya itu mengabdi untuk Firaun, dia bergeser kayaknya Musa yang benar. Dan Firaun ngomong ke penyihirnya, dia mulai ngomong, selama ini kan penyihir gak dianggap. Ini satu orang gaslighting tuh kayak gini teman-teman. Orang yang sakit psikisnya itu komunikasi kayak gini. Saya kasih contoh. Misalnya. Ada suami istri. Dan suami ini jahat. Tapi dia pinter. Jadi dia suka hidup sesuka hatinya. Hak istrinya gak dipenuhi, macam-macam lah itu. Ketika istrinya marah, cuek aja. Tapi ini karena dia pinter, dia tahu ketika istrinya sudah penuh kesabarannya, ini akan meledak ini. Jadi taruhlah level kesabarannya sampai level 100. Kalau udah melewati 100, itu akan meledak, dia akan lapor ke bapaknya, ibunya, cerita sosial media dan sebagainya. Karena suami ini jenius, ketika sampai di level 98, suaminya pulang dan dia bawain bakso buat istrinya. Saya bawain bakso hadiah. Tiba-tiba apa? Kesabarannya yang mau habis itu turun lagi jadi bawah tuh. Setelah turun bawah lagi, dia kembali kepada kejahatannya dia dulu. Itu banyak perempuan tuh ketipu sama laki-laki yang tukang selingkuh. Dia selingkuh, udah naik pitam tuh istrinya, dia datang bawa bakso, dia datang bawa bunga, turun lagi tuh. Kata istrinya, wah mungkin suami saya udah tobat baik. Dan dia nggak sadar bahwa minggu depan dia kembali kepada sifat aslinya lagi. Sampai kesabaran yang tadinya udah di posisi 5, level 5, naik ke 10, 20, 30, 80, 90, 95, naik ke 98, tiba-tiba dia bawain bunga yang lebih besar lagi. Turun gitu. Itu gaslighting gitu. Orang-orang yang penyakit jiwa kayak gitu komunikasi. Dia nggak mau berubah. Dia hanya mempermainkan emosi manusia. Dan itu yang dilakukan Firaun. Dilakukan kepada malaknya itu. Selama ini malaknya nggak pernah dianggap. Malak itu artinya menteri-menterinya nggak pernah dianggap sama Firaun. Ketika menterinya mulai tertarik dengan ucapannya Nabi Musa, dia baru ngobrol sama menterinya. Dia mengatakan qala lil mala'i haulahu. Kayaknya ini sihir deh ya. Baru dia diskusi dengan menterinya. Selama ini di ayat Quran gak ada cerita Firaun diskusi dengan menteri. Semua keputusan diambil sama Firaun sendiri. Gak ada ngomong sama menteri, gak ada ngomong sama ahli gizi, gak ada ngomong sama ini itu. Pokoknya dia yang tentuin sendiri udah. Saya ketok palu sendiri urusan saya.
Dan tiba-tiba dia ngomong sama menterinya, dia pertimbangkan itu. Kenapa? Dia takut menterinya ngikut sama Musa. Man yuridu ayukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dan dia Musa ini ingin mengeluarkan kalian dari bumi kalian dari Mesir dengan sihirnya. Apa pendapat kalian wahai para menteri? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath. Baru menterinya ngomong, "Wah, ini kayaknya Firaun senang sama kita nih." Kata menteri, "Arjih wa akhahu, tahanlah, dan saudaranya wa ba'ath fil madaini hasyirin, dan berikan surat kepada penjuru negeri dan undanglah para penyihir-penyihir ya'tuka bikulli saharin alim, agar datang ahli sihir yang hebat untuk ngalahin Musa." Fajumi'as saharatu limiqati yaumi ma'lum, maka dikumpulkanlah para penyihir itu. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un, dan dikatakan apakah semua orang sudah kumpul? Jadi memang dibikin pertunjukan untuk menaklukkan mukjizatnya Nabi Musa. Dikumpulkan semua penyihir tuh. La'allana nattabi'as sahra wa in kanu humul ghalibin. Tujuannya adalah supaya nanti itu bergeser kekuatannya Firaun mulai turun di situ. Kenapa turunnya bagaimana? Ketika Firaun kumpulkan semua orang, para penyihir ini mengatakan, nanti semoga masyarakat ngikutin kami para penyihir. Tadi masyarakat itu ngikutin Firaun, sekarang bergeser menjadi ngikutin menterinya. Firaun dengan pamor yang sangat kokoh itu bergeser tuh dengan omongan Nabi Musa. Qala na'am wa innakum falamma ja'a as-saharatu, ketika para penyihir datang, qalu li Fir'aun, mereka berkata pada Firaun, inna lana la ajran, kata penyihirnya udah mulai negosiasi. Kami dapat upah enggak dari sini? Selama ini mereka ngabdi ke Firaun, ngabdi buta saja Firaun. Sekarang dia mulai ngomong, kalau saya kerjakan, saya dapat upah enggak? Kalau dulu para penyihir itu berjuang untuk Firaun, sekarang bergeser. Dia berjuang untuk upah yang diharapkan dari Firaun. Jadi kelihatan tuh pamor Firaun turun di situ. Qala lahu Musa al-Qufa, dan seterusnya teman-teman bisa baca di sini bagaimana tenggelamnya pamor Firaun pertama kali. Itu awal turunnya pamor Firaun dari diskusinya Nabi Musa. Kuncinya ada di mana? Salah satu kunci yang kita dapatkan adalah Nabi Musa punya konsistensi yang tidak tergoyahkan, yang tidak teralihkan, tidak terdistraksi oleh apapun. Dan itu yang kita kehilangan hari ini. Hari ini kita kehilangan kepakaran. Semua orang ngomong apapun. Orang yang hari ini ustadz, besok ngomong tentang montir mobil, dia gak paham mobil sama sekali. Orang yang hari ini dokter, besok ngomong tentang agama, dia gak paham sama sekali. Kenapa? Karena yang laku sekarang itu agama. Akhirnya apa? Umat terombang-ambing gak tahu arah. Ini kata ini benar, itu gak tahu. Hari ini kita kehilangan kepakaran. Matinya spesialisasi hari ini. Orang spesialis sudah hilang. Kenapa? Yang ngoceh itu semua orang yang gak spesialis hari ini. Coba lihat. Orang yang ngomong psikologi di sosial media, emang dokter psikolog dia? Ada, cuman sedikit. Rata-rata hanya karena dia punya masa lalu suram, dia mulai ceramah tentang masa lalu, melewati masa lalu yang suram. Akhirnya orang terombang-ambing hidup gak jelas. Itu buat kita semua ada satu pelajaran penting dari sini tentang apa? Konsistensi dan fokus dengan apapun yang kita lakukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Idza amila ahadukum amalan, kalau di antara kalian melakukan aktivitas atau pekerjaan apapun, ayyutqinahu, dia fokus, itqan, spesialis di bidang yang dia kerjakan. Ada cinta Allah di semua aktivitas yang kita lakukan. Yang penting bukan yang haram, apapun itu. Apapun aktivitas itu, mau berdagang, mau karyawan, mau pegawai, mau guru, mau dosen, mau dokter, mau pedagang kaki lima, mau petugas kebersihan, ada cinta Allah pada aktivitas yang kita lakukan. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh fokus dan semua konsentrasi yang kita curahkan di situ, kalau Allah berikan cintanya pada kita, hidup kita akan berkualitas. Demikian teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.